Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda berbagai update terbaru seputar pasar modal. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal update terbaru dari kami Best ID. Langsung saja kita mulai dengan analisa teknikal dan fundamental untuk sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode saham TLKM atau Telkom Persero Tbk. Jadi perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual atau memompom suatu saham. Ini murni hanya sebuah bahan analisa untuk membantu kita belajar bersama mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Dan TLKM sendiri hari ini ditutup di 3.490, mengalami penguatan 2,35% atau 80 poin. Total transaksi yang terjadi di TLKM adalah 368,62 miliar. Jadi secara total transaksi, saham TLKM ini sangat liquid apabila kita ingin transaksikan dalam jumlah uang yang cukup besar. Sedangkan market capital atau nilai pasar dari TLKM adalah 345,73 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan TLKM sendiri memiliki harga terendah dalam satu bulan terakhir adalah 3.280 dengan harga tertingginya 3.510. Jadi harga TLKM saat ini 3.490 merupakan harga yang sudah sangat tinggi secara monthly atau secara bulanan. Dan kalau kita lihat selama fase COVID-19, harga terendah yang dicapai oleh TLKM adalah 2.450 dengan harga tertingginya adalah 3.640. Dan harga terendah TLKM ini 2.450 juga merupakan harga terendahnya selama 5 tahun terakhir. Sedangkan harga tertinggi bagi TLKM selama 5 tahun terakhir adalah 4.840. Investor asing tampak hari ini melakukan net foreign buy sebesar 173,77 miliar rupiah. Sedangkan satu bulan terakhir, investor asing tampak masuk ke dalam TLKM sebesar 903,34 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat secara awal tahun, maka dari awal tahun atau year to date, TLKM dibeli oleh investor asing sebesar 3,6 triliun rupiah. Dan TLKM sendiri sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dengan subsektornya adalah telecommunication. Dengan pemegang saham utamanya adalah Negara Republik Indonesia sebesar 52,091%, sedangkan masyarakat memiliki sebesar 47,909%. Komisaris utama dari TLKM adalah Bapak Renat Kasali yang sudah sangat terkenal dan juga merupakan pemilik dari Rumah Perubahan. Kemudian di jajaran komisarisnya ada nama juga yang cukup terkenal yaitu Dr. Rizal Malarangeng. Sedangkan direktur utama dari PT Telkom adalah Ririk Adriansyah. Lalu kalau kita lihat dari pertumbuhan EPS TLKM sendiri dari tahun 2018 sampai 2019 ke 2020 TLKM terlihat membukukan kenaikan pendapatan atau kenaikan earning per share. Dan TLKM sendiri memiliki sales sebesar 99,94 triliun, aset 233,22 triliun, liability sebesar 115,33 triliun, equity 101,72 triliun, dengan net profit sebesar 16,68 triliun rupiah. Book value per share dari TLKM adalah 1027 dengan earning per share-nya adalah 224.
Ini menghasilkan valuasi PER atau Price Earning Ratio bagi TLKM sebesar 15,55 kali. Jadi kalau kita lihat dari PER-nya, maka TLKM ini masih cukup menarik secara valuasi. Tetapi kalau kita lihat secara PBV atau Price to Book Value Ratio, di mana Price to Book Value Ratio-nya adalah 3,4 kali, memang terlihat sudah cukup mahal. Kemudian kalau kita lihat dari net profit margin-nya atau secara profitability-nya, net profit margin dari TLKM sendiri cukup besar, yaitu 16,69%, dengan return on equity-nya adalah 21,87%. Jadi dari segi profitabilitas Telkom sangat tinggi, yang di atas double digit baik ROE maupun NPM-nya, di mana ini sangat baik. Makanya adalah wajar bila valuasinya sedikit mahal. Sedangkan debt equity ratio-nya atau rasio utangnya ini kurang begitu baik, karena debt equity ratio-nya adalah 113,38%. Dan memang bisnis komunikasi ini wajar ya kalau memang rasio utangnya besar, karena mereka terus mengupgrade, mendevelop jaringan. Jadi jelas terus-menerus mereka harus ekspansi dalam hal jaringan, dan itu membutuhkan dana ya. Jadi wajar kalau hutangnya ya, cukup besar. Kemudian kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai tahun 2020, TLKM adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Dan dividen yield dari TLKM sendiri adalah 4,41%. Jadi cukup menarik, dengan 4,41% ini dividen yieldnya sedikit di atas deposito bank. Jadi kalau kita lihat secara fundamental, TLKM memiliki fundamental yang solid dengan profitability yang bagus di atas 2 digit, rasio utang yang besar, rutin membagikan dividen dengan dividen yield yang lebih besar dari bunga deposito, dan earning per share-nya atau pendapatannya bertambah atau bertumbuh sejak dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan valuasi yang masih kita boleh kategorikan sedang menurut PER, tapi menurut PBV-nya valuasinya sudah cukup tinggi. Lalu bagaimana dengan teknikalnya? Saham Telkom secara primary trend maupun price secondary trendnya sedang bergerak uptrend, karena candle bergerak di area atas dari moving average 200 maupun moving average 20. Dari volume perdagangan tidak memperlihatkan kenaikan maupun penurunan transaksi, yang menandakan bahwa tren masih berlanjut. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan percentage K belum berpotongan, yang berarti belum ada sinyal beli ataupun jual dan tren masih berlanjut. Dari indikator stokastik menunjukkan saat ini harga sedang berada pada fase overbought, yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami peningkatan beli, sehingga harga saat ini bisa kita kategorikan cukup mahal. Dari aktivitas top 5 broker selama 1 pekan terakhir, dapat kita lihat bahwa top broker sedang melakukan normal accumulation, sedangkan top 3 broker dan top 5 broker melakukan big accumulation. Bagi kami, TLKM memiliki support pertama di 3.360, support kedua di 3.280. Resisten pertama untuk TLKM ada di 3.640 dan resisten kedua ada di 3.720. Risk reward ratio untuk saham TLKM saat ini adalah risknya 6,02%, dengan rewardnya adalah 6,59%. Dari volume profile, tampak saham TLKM menunjukkan bahwa harga bergerak di atas volume profile terpanjang di harga 3.253. Jadi volume profile ini adalah jumlah transaksi terbanyak dalam 1 tahun terakhir pada saham TLKM, dan itu ternyata adanya di 3.253. Dan harga TLKM saat ini sudah berada di atas dari harga tersebut. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini, baik secara fundamental, teknikal maupun volume. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.